Ayo what up? Gue Jo, kayak Sasuke, dan kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya gak terlalu penting sih, yaitu ngomongin tentang virtual YouTuber kecil, kreator kecil yang purely bikin konten di TikTok, bukan YouTube, karena gue searching namanya di YouTube gak ada. Dan untuk virtual YouTuber yang bakal gue sebutin di video ini, please kalian gak usah searching di TikTok, karena mereka masih bocil. Tadi gue rada kebablasan pas searching di TikTok. Gue niatnya cuma mau ngambil informasi sedikit, tapi scroll ke bawah, bener ada face reveal-nya anjir. Emang masih pada bocil anjir. Jadi ya maksudnya harap dimaklumi kalau misalnya perilaku mereka rada gagak, rada capruk anjir. Dan masalah VTuber di TikTok itu macam-macam ya, beraneka ragam. Dan semuanya sebenarnya masalah-masalah yang sangat kecil dan remeh. Kayak contohnya ada virtual YouTuber namanya Saina. Ini foto model virtual YouTubernya. Cantik ya, seperti virtual YouTuber pada umumnya lah. Tapi Saina di sini punya masalah. Kalau kalian lihat konten-kontennya, itu bukan konten jedak-jeduk kayak konten TikTok seperti biasanya. Itu bukan konten tentang virtual YouTuber yang suka nyanyi atau bikin coveran. Itu kontennya cuma teks doang anjir, curhatin masalah dia di TikTok. Jadi long story short, untuk si Saina ini, dia itu virtual YouTuber yang punya tagline, yang punya identitas, yang punya lore. Tapi lore-nya itu gak deep amat gitu. Tagline-nya itu adalah dia adalah gadis berpita biru, quote on quote gadis berpita biru. Alasannya ya mungkin karena modelnya pakai pita biru. Yalah, apalagi anjir selain itu. Nah, tapi dari sana si Saina itu kayak memhak patenkan tagline itu gitu. Jadi kalau ada orang lain atau virtual YouTuber lain yang memakai pita biru, itu gak boleh, itu cuma si Saina aja yang boleh. Nah, terus masalahnya datang ketika ada orang lain yang pakai model yang sama. Orang lain itu bernama Veruna. Dan si Veruna emang asal jiplak aja sih. Dia pakai model yang sama, pakai tagline yang sama, garis berpita biru, terus pakai emot yang sama. Lu tau gak sih? Biasanya VTuber kan suka ada emotnya kan di namanya. Itu pun emotnya sama, yaitu emot es krim. Tapi kalau dilihat dari pengikutnya, si plagiat ini itu cuma 12 pengikut di TikTok. Yang mana itu kecil banget anjir, itu it's nothing burger gitu. Bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Tapi entah kenapa dia kayak memusingkan hal itu anjir. Banyak banget caption di TikToknya yang menurut gue lucu banget. Ini salah satunya, mau ngejatuhin gue plus fitnah gue. Kayak lu tahu aja koneksi teman VTuber gue berapa banyak, bisa aja lo yang jatuh anjir. Si paling koneksi gak tuh. Tapi ada plot twist yang sangat ngehe di case ini. Plot twistnya itu adalah, kalian lihat tadi modelnya gadis berpita biru itu bukan virtual YouTuber modelnya mereka. Model itu punya YouTuber yang bernama Milna Vanilla, anaknya si Pipkin Pipa. Pipkin Pipa itu anak Pisconnect ya. Jadi kenapa dia merisaukan model yang sebenarnya bukan punya dia gitu. Jadi gue beranggapan kalau misalnya orang yang plagiat tadi itu tuh dirinya sendiri. Jadi ya semacam teknik marketing anjir. Itu pinter ya BTW. Nah, dari drama kecil si Saina, gue tuh jadi tahu gambaran luas. Oh, kayak gini loh drama kecil di TikTok itu. Tapi sebenarnya bukan hal itu, bukan masalah itu yang mau gue omongin di video ini. Ada masalah lain dengan viral YouTuber namanya itu Yumi Kashiro, dan mungkin dia pun sama-sama bocil, gue gak tahu. Long story short, dia kena hujat. Ini videonya. Videonya biasa aja, cuman sedikit pity baiting sih. Dan bisa kita lihat di komentarnya, kebanyakan itu mensupport sampai bilang kita kawal sampai menjadi seleb anjay. Tapi komentar paling atasnya lumayan sadis ya. Komentar teratasnya itu kayak gini, semoga sepi, amin. Terus pakai emot senyum menutup mulut. Itu tuh emot yang sangat mengesalkan anjing. Personally speaking, gue paling benci emot itu. Nah, sebenarnya masalahnya gitu doang. Ini tuh masalah yang sangat basic, bahkan sebenarnya gak layak disebut masalah gitu. Maksudnya haters pasti ada. Gue pun Sasuke ngomong setiap bikin video disebut boti mulu, tapi gue biasa aja. Jadi sebenarnya hujatan itu gak nyita perhatian gue. Yang menyita perhatian gue adalah gimana cara si penghujat ini klarifikasi. Karena ya klarifikasinya aneh banget. Ini klarifikasinya. Hai semuanya, saya di sini ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Kak Yumika karena udah ngehujat Kak Yumi sampai ngedoain yang buruk-buruk. Sebenarnya saya juga disuruh sama Veruna. Semoga saya bisa dimaafkan oleh kalian semua, dan mohon jangan hujat saya lagi. Dan boy, ini pas video ini dibuat komentarnya ada 500 komentar. Itu lumayan banyak ya.
Dan ini ada klarifikasi yang lebih lengkapnya di percakapan antara si Aleta dengan Yumika. Jadi gini Kak, awalnya aku diajak buat bikin grup TikTok bareng Mia, Celine, sama Veruna. Tapi lama-kelamaan mereka jadi suka nyuruh-nyuruh aku dan ku juga diancam buat gak ditemenin lagi sama mereka. Jadi aku turutin aja soalnya cuman mereka temen aku. Wih, kasihan banget. Guys, gue mau nanya, tebak umur. Udah ketahuan lah ya mereka itu bocil. Oke, di sini kita anggap aja si Aleta ini berkata jujur ya. Karena sebenarnya gue rada curiga sih, ini tuh kayak ada sesuatu yang direncanakan gitu. Kalau misalnya si Aleta berkata jujur, ini tuh menyedihkan sih. Imagine lu gak punya temen, satu-satunya circle yang menerima lu itu cuma circle toxic doang. Pakai segala nyuruh-nyuruh, ngancam, gak mau ditemenin lagi. Itu namanya bukan temen anjir. Kita as an adult gitu, gue tau lah penonton channel gue tahu range-nya berapa, 18-24 kebanyakan. Udah bisa mikir lah, udah bisa mikir kalau misalnya masalah ini cuma masalah bocil doang. Masalah gak mau ditemenin, temenin. Ya masalah pertemanan kayak gini, kayak SMP type of shit kayak gitu. Tapi kita coba pikirkan dari perspektifnya si Aleta ini. Gue yakin kita hahaha, tapi bagi mereka ini tuh real problems gitu. Jadi ya dari gue sendiri sebenarnya kita itu apalagi dari usia dini harus banget bisa nyeleksi pertemanan kita. Ya betul, teman itu harus pilih-pilih. Karena mereka itu bakal jadi influence terbesar dari hidup kita. Bukan orang tua, tapi orang-orang yang dekat sama kita, yang setiap hari kita ngobrol sama mereka. Itu yang bakal ngerubah kita sebenarnya. Jadi ya it's a small problem for us, it's a big problem for them. Kalau saya berkata jujur, please jauhi teman-teman kayak gitu. Apalagi di circle-nya ada si Veruna, si Kang Jiplak itu. Jadi ya intinya VTuber TikTok built different. Bye guys.